Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk anak-anak kelas 5 MIN Banat Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib ya. Ini adalah lanjutan materi yang kemarin, yaitu kepribadian Ali bin Abi Thalib. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah wafatnya Khalifah Utsman bin Affan, keadaan menjadi semakin kacau. Kaum muslimin ini meminta kesediaan Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah ya. Akhirnya Ali dibaiat oleh para sahabat besar, diantaranya adalah Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para sahabat yang lainnya, yang kemudian diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Pembaiatan itu sendiri terjadi di bulan Dzulhijjah tanggal 23 tahun 33 Hijriyah di Masjid Nabawi. Setelah Ali bin Abi Thalib menjadi seorang khalifah, beliau melakukan kebijakan, yaitu mengganti para gubernur yang dulu telah diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan. Kebijakan ini menimbulkan permasalahan baru di kalangan umat Islam, karena ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Karena kebijakan ini, pecahlah umat Islam menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan Ali bin Abi Thalib, yang kedua adalah golongan Muawiyah, yang ketiga adalah golongan Zubair dan Thalhah. Golongan Ali bin Abi Thalib adalah golongan yang mendukung sepenuhnya Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan mendukung tindakan-tindakan yang dilakukan Ali sebagai khalifah. Sedangkan golongan Muawiyah ini adalah golongan yang tidak setuju Ali menjadi khalifah. Ini dikarenakan gubernur Syam yang dulu yang bernama Muawiyah bin Abu Sofyan diganti oleh Syahl bin Hanif atas kebijakan Ali bin Abi Thalib. Makanya dia kecewa, kemudian dia membuat kelompok tersendiri untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah golongan Zubair dan Thalhah. Golongan ini sering disebut golongan Aisyah karena istri Nabi yang bernama Aisyah masuk di dalam golongan ini. Golongan ini juga menolak Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah karena sebenarnya Zubair dan Thalhah sendiri yang ingin menjadi khalifah. Mereka memperalat istri Nabi yang bernama Aisyah, yang sekaligus adalah mertua dari Ali bin Abi Thalib ya. Mereka menghasut Aisyah bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah mengusut pembunuh dari Khalifah Utsman bin Affan. Dan mereka menghasut Aisyah bahwasanya orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan ini malah diberi jabatan oleh Khalifah Ali, sehingga Ibu Aisyah ini menjadi benci kepada Ali, kemudian memberontak ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Karena adanya 3 golongan di tubuh kaum muslimin, terjadilah beberapa peperangan. Yang pertama adalah perang unta atau biasa disebut dengan Waqiatul Jamal. Perang ini terjadi pada tahun 36 Hijriyah. Perang unta merupakan perang kelompok Aisyah dan Zubair dan Thalhah ya, melawan pasukan Ali bin Abi Thalib. Perang unta dimenangkan oleh kelompok Ali ya, dan menewaskan Zubair dan Thalhah. Kemudian Ibu Aisyah ini
diantarkan kembali ke Madinah oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin merupakan perang antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali bin Abi Thalib yang terjadi di daerah yang namanya Siffin. Perang ini cukup lama terjadi, yaitu sekitar 40 hari ya. Alasan terjadinya perang Siffin tadi ya karena kekecewaan Muawiyah bin Abu Sufyan dicopot jabatannya sebagai gubernur di Syam, digantikan oleh Sahal bin Hanif. Muawiyah kemudian menghasut keluarga Utsman bin Affan. Muawiyah menghasut bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini tidak pernah mengusut pembunuh Utsman bin Affan, sehingga Muawiyah mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Amr bin As yang semula mendukung Ali menjadi khalifah. Karena hasutan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As ini berpihak mendukung Muawiyah. Perang antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali ini berlangsung cukup seimbang ya. Tetapi lama-kelamaan pasukan Muawiyah ini mulai terdesak. Pada saat yang kritis, Amr bin As dengan kecerdikannya memerintahkan pasukannya untuk membawa Al-Qur'an. Al-Qur'an ditaruh di atas pedang ya. Di dalam peperangan di Arab dahulu, hal ini menandakan untuk berdamai menurut tuntunan Allah, yakni diselesaikan melalui perundingan. Hal tersebut disebut dengan tahkim. Jadi kelompok Ali ini diajak berdamai dan bermusyawarah oleh kelompok Muawiyah. Karena mereka membawa Al-Qur'an, mau tidak mau Ali bin Abi Thalib ini terpaksa setuju dengan permintaan dari kelompok Muawiyah. Padahal ini semua merupakan taktik dari Amr bin As ya, agar pasukannya tidak mengalami kekalahan yang fatal. Nah, kelompok Ali sendiri ya, dengan adanya tahkim ini, dengan adanya perundingan ya, penyelesaian masalah dengan perundingan ini terbagi menjadi dua. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang setuju Khalifah Ali ini memilih berdamai dan berunding atau tahkim, yaitu disebut dengan kelompok Syiah. Ada yang tidak setuju Ali bin Abi Thalib ini memilih berdamai dan berunding. Golongan ini kemudian disebut dengan golongan Khawarij, yang artinya adalah golongan yang keluar. Setelah itu terjadilah peristiwa tahkim, perundingan ya. Peristiwa tahkim ini terjadi di Daumatul Jandal. Dari kelompok Muawiyah diwakili oleh Amr bin As, sedangkan dari kelompok Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dengan kecerdikan dari Amr bin As ya, Amr bin As meminta Abu Musa al-Asy'ari untuk berbicara terlebih dahulu. Abu Musa al-Asy'ari adalah orang yang jujur, orang yang sudah tua ya, orang yang lurus ya. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dengan lugunya berbicara, "Wahai kaum muslimin, marilah kita kembali kepada kitabullah Al-Qur'an dan menyelesaikan perkara dunia ini dengan jalan musyawarah di antara kita. Ketahuilah, saat ini kami telah bersepakat agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik." Maka kedua orang ini, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan, untuk meletakkan jabatannya masing-masing. Jadi
hasil dari peristiwa tahkim ini Ali bin Abi Thalib harus meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Akan tetapi Amr bin As kemudian maju ke tengah dan berkata, "Wahai kaum muslimin, kalian telah mendengar sendiri ya apa yang telah dikatakan golongan Ali. Ali telah meletakkan jabatannya sebagai khalifah, dan saat ini aku katakan kepada kalian kaum muslimin, setelah Ali meletakkan jabatannya sebagai khalifah, Muawiyah bin Abu Sufyan, bekas gubernur Syam, adalah khalifah kalian. Maka baiatlah ia sebagai khalifah kalian." Ya, dengan kepandaian dari Amr bin As ini berhasil memperdaya Abu Musa al-Asy'ari ya. Setelah Amr bin As selesai berbicara, Muawiyah langsung dibaiat oleh dirinya dan kelompoknya menjadi khalifah. Melihat kecurangan itu, kelompok Ali sangat marah. Mereka meminta Ali melanjutkan perang kembali, namun Ali menolaknya ya, karena tadi ya, oleh bagaimanapun harus sepakat dengan hasil perundingan walaupun mereka ini curang. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya tahkim ini merugikan kelompok Ali dan menguntungkan kelompok Muawiyah. Dan tentu saja ini menimbulkan masalah yang baru ya. Setelah itu ternyata kaum Khawarij ini ya, tadi ya, kaum yang keluar dari golongan Ali ini menyatakan perang terhadap Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, karena mereka menganggap bahwasanya karena Ali dan Muawiyah ini umat Islam menjadi terpecah belah ya. Mereka menyusun strategi, menyusun kekuatan, dan mereka berencana untuk membunuh tokoh-tokoh yang dianggap menyetujui tahkim tadi ya. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari. Keadaan Ali bin Abi Thalib menjadi sulit. Di satu pihak ia ingin menghancurkan Muawiyah, tetapi di pihak lain kekuatan Khawarij menjadi ancaman bila tidak segera ditumpas. Akhirnya Ali memutuskan untuk menyerang Khawarij terlebih dahulu ya. Kemudian kelompok Ali menyerang kaum Khawarij di Nahrawan. Kaum Khawarij bisa dihancurkan dan ketuanya yaitu Abdullah bin Wahab ikut terbunuh. Setelah kaum Khawarij ini mengalami kekalahan perang di Nahrawan ya, mereka semakin dendam kepada Ali, kepada Muawiyah, kepada Amr bin As, dan kepada Abu Sufyan. Diam-diam golongan Khawarij ini yang masih tersisa merencanakan untuk membunuh mereka semua. Mereka berpendapat bahwa apabila ketiga orang tersebut dibunuh, maka umat Islam akan bersatu kembali. Mereka juga menyiapkan 3 orang untuk melaksanakan tugas tersebut. Di antaranya adalah Abdurrahman bin Muljam bertugas membunuh Ali bin Abi Thalib, Barak bin Abdillah bertugas membunuh Muawiyah, dan Amr bin Bakr At-Tamimi ini bertugas untuk membunuh Amr bin As. Dan dari 3 orang pembunuh tersebut, hanya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib ketika sedang sholat di Masjid Kufah. Akhirnya Ali wafat pada usia 60 tahun, tepat setelah 6 tahun beliau menjabat sebagai khalifah ya. Beliau wafat pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah dan dimakamkan di Masjid Kufah. Sedangkan kebijakan Ali ketika menjadi khalifah diantaranya yang pertama adalah mengganti gubernur yang diangkat pada masa Utsman bin Affan.
dengan orang-orang yang dipilih Ali sendiri. Di antaranya adalah Gubernur Basra Abdullah bin Amir diganti oleh Usnab bin Hani, ya. Gubernur Kuwait Abu Musa al-As'ari diganti oleh Ammarah bin Syahab. Gubernur Syam Muawiyah bin Abu Sofyan diganti oleh Sahal bin Hanif, dan Gubernur Mesir Abdullah bin Sa'ad diganti oleh Hais bin Sabit. Kemudian kebijakan yang selanjutnya adalah mengambil kembali tanah-tanah yang telah dibagikan Khalifah Utsman bin Affan kepada keluarganya dan kerabatnya. Tanah tersebut kemudian diserahkan ke Baitul Mal dan menjadi kekayaan negara. Yang selanjutnya adalah mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang bahasa Arab, ya. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini menyuruh Abu Aswad ad-Du'ali untuk menyusun ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu apa? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata bahasa Arab. Hal ini dilakukan oleh Khalifah Ali dengan tujuan agar orang-orang lebih mudah mempelajari bahasa Arab, lebih-lebih untuk mempelajari Al-Quran. Yang selanjutnya adalah beliau meninggalkan kota Madinah dan menjadikan kota Kufah sebagai pusat pemerintahan. Kalau Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman ini pusat pemerintahannya di Madinah, kalau Ali ini pusat pemerintahannya di kota Kufah. Yang terakhir adalah membangun perekonomian, ya, dengan langkah-langkah yaitu pengelolaan Baitul Mal yang efektif, penarikan zakat dan pajak bagi kaum muslimin, penarikan jizyah dari kaum non-muslimin yang mampu perekonomiannya. Demikian tadi kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi pada masa Khalifah Ali banyak terjadi pemberontakan. Sekian materi yang dapat Bu Hani sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.